Sudah ini. Jadi saya tulis barusan saya bilang zurtu liman ra'aituhum abroro. Zurtu liman ra'aituhum abroro. In qilali aina aqul temboro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alin ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, para gawagis, para thalabatul ilmi Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, semua yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendengar kajian-kajian dari lora-lora yang sebelum saya, yang itu sangat bermanfaat sekali insyaallah untuk kita dan kehidupan kita ke depannya. Dan panjenengan semua setelah itu akan mendengarkan sesuatu yang hubungannya bukan ke hati tapi ke otak. Jadi nggak bisa Allah, itu nggak bisa kalau ilmu arut ini nggak bisa, karena ini sudah bukan hubungan hati. Sehingga jika kita sudah terlatih dengan mempelajari ilmu arut, yang mana pada kesempatan ini kita semua mengaji kitab arut karya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif yang beliau beri nama Al-Mukhtasar fi Auzanil Arut. Di kitab tersebut beliau hanya menyampaikan ilmu arut dengan begitu singkat, karena beliau hanya memberikan wazan-wazan, bahar-bahar dalam ilmu arut, begitu pula dengan mauzunnya. Namun dalam kitab yang sesingkat itu sebenarnya ada beberapa isyarah-isyarah yang beliau sematkan di dalam kitab tersebut, yang hal-hal itu diperjelas lebih luas lagi di kitab selanjutnya, yaitu Manhajut Tatbiq fi Ilmail Arut wal Qawafi. Cara atau metode penerapan praktek untuk membuat syair ataupun nazom. Nah, singkat saja sebelum saya memulai pemaparan pada malam hari ini, saya barusan ketika Lora Ismail Al-Khalili menyampaikan pesan-pesannya, saya kok terbesit di dalam hati saya untuk membuat sebuah bait tentang pengalaman saya ketika berada di sini. Nah, jadi masih ada bisa Allahnya ya sekarang ini. Habis ini gak bisa sudah ini. Jadi saya tulis barusan saya bilang zurtu liman ra'aituhum abroro. Zurtu liman ra'aituhum abroro. In qilali aina aqul temboro. Aku berziarah kepada satu kaum yang aku lihat mereka itu orang-orang baik. Jika ada seorang yang mengatakan di mana, saya bilang di Temboro. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk membuat semangat kita supaya persiapan otak kita akan ruwet habis ini. Sebelum kita mulai kajian ini, mungkin
bagusnya kita kirim Fatihah dulu terhadap Syekhona Muhammad Khalil dan guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita serta penemu ilmu arud yaitu Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, agar supaya kita mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, kita mulai di halaman pertama dalam kitab Syekhona Muhammad Khalil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ta'ala. Segala puji bagi Allah Ta'ala. I'lam annal buhur indahum ay indal arudiyin sittata asyar. Ketahuilah bahwa bahar menurut ulama-ulama arud itu ada 16. Kemudian beliau menyebutkan satu persatu bahar-baharnya, dan kita pada malam hari ini insya Allah akan membahas bahar yang paling mudah, dan jika bahar ini sudah bisa kita kuasai, maka dengan mudah bahar-bahar yang lain akan gampang untuk kita pelajari, bahkan akan gampang untuk kita membuat ilqa syair dari kitab arud tersebut. As-sabi'u ar-rajazuh. Di halaman selanjutnya yang ketujuh adalah bahar rajaz. Wa ajza'uhu mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Itu namanya wazan. Kemudian darun lisal ma'id sulaima jaratun qafratura ayatuha mithlaz zubur. Ini namanya mauzun. Nah, setelah kita membaca bahar rojas dan beberapa juz-juznya, mungkin saya akan bertanya dulu kepada panjenengan-panjenengan, sebelumnya sudah pernah mempelajari arud atau belum? Ini pertama kali berarti ya. Berarti keluar dari sini harus bisa bikin syair ya. Soalnya di kitab ini, di Manhajut Tatbiq li Ilmail Arud wal Qawafi, ini saya sudah memberikan tajribah, jadi percobaan. Jadi dulu di Bangkalan sana saya pernah mengajarkan ilmu arud kepada beberapa anak santri. Asalnya yang meminta itu hanya satu, minta satu pengen mengaji ilmu arud. Kemudian ternyata ternyata setelah ditentukan jadwalnya, akhirnya yang ikut sekitar 10 orang. Nah, ketika kita pada saat itu kami membaca kitab arud, mengajar kitab arud dan belajar kitab arud, itu saya kasih jenjang waktu. Jadi saya kasih target mereka, dalam 2 kali pertemuan itu mereka harus bisa bikin syair, bikin nadhom dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu sekitar 2 jam, kemudian pertemuan kedua di keesokan harinya itu 2 jam. Setelah itu baru mereka membuat syairan. Nah, alhamdulillah dari 10 orang tersebut 5 dari mereka bisa menadhomkan jurmiyah, 5 dari mereka. 7 dari mereka bisa membuat syair-syair yang minimal syair-syair bucin lah, syair-syair cinta. Nah, kemudian yang 2, jadi semuanya 5 itu bisa bikin nadhom, kemudian 8, yaitu 3-nya itu bisa bikin syair, dan 2-nya ini paham dengan ilmu arud tapi nggak bisa bikin syair. Nah, akhirnya saya simpulkan bahwasanya berarti metode seperti ini cukup berhasil, karena ternyata hanya 2 yang sekedar paham namun tidak bisa membuat nadhom atau membuat syair. Dan pada saat itu saya kasih semangat orang 2 tersebut menjadi, saya sebut orang 2 tersebut sebagai tumbal. Jadi setiap ada keberhasilan pasti ada tumbal yang ada di situ. Nah, itu dua orang itu. Jadi kalau panjenengan nggak bikin syair, berarti panjenengan barokah dari orang-orang yang bikin syair. Bahasa kasarnya tumbal.
Karena al-masyhur bi barakatil mastur. Ulama masyhur itu berkahnya ulama-ulama yang mastur. Jangan kira ulama yang masyhur itu bisa berhasil dengan sendirinya. Nah, dari 2 kali muwajahah pertemuan itu berarti sekitar 4 jam. Nah, kemudian saya coba lagi, ternyata itu tergantung dari kapasitas pemahaman mereka dengan bahasa Arab. Sehingga ketika ada level kedua, pertemuan kedua lagi, yang orang lain lagi, yang mana ternyata orang ini berbeda dengan yang awal itu ustadz-ustadz. Nah, yang terakhir ini bagian yang santri-santri. Nah, ternyata 2 kali pertemuan itu enggak cukup. Akhirnya saya tambah 1 kali lagi, dan itu yang saya bikin patokan untuk kitab ini, bahwasanya orang bisa ilmu arut itu sebenarnya hanya cukup 3 kali pertemuan saja. Kalau lebih dari 3 kali itu adanya malah bingung sendiri. Karena ilmu arut itu ilmu yang sangat sedikit pembahasannya, tidak seperti ilmu nahwu, tidak seperti ilmu sorof, tidak seperti tafsir, hadis dan seterusnya. Itu banyak materinya, sedangkan ilmu arut itu sebenarnya sedikit. Dan kita bisa menjadi pakar dalam ilmu arut sebenarnya hanya 3 kali pertemuan. Jadi seumpama pada malam hari ini 1 pertemuan saja sudah bisa bikin syair, ini menunjukkan bahwa panjenengan Masya Allah semua ini. Itu. Nah, kemudian yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam pembahasan Bahar Rojas ini, setelah kita membaca Bahar Rojas itu mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Biasanya di pengajaran-pengajaran di pondok-pondok pesantren di luar itu ketika belajar ilmu arut itu mereka hanya stuck atau terdiam, terbatas di nyanyiannya, di lagunya. Biasanya ustadz-ustadz karena mereka sudah terlanjur dikasih tanggung jawab untuk mengajar ilmu arut, sedangkan mereka belum bisa, akhirnya kelas arut dijadikan kelas nyanyi. Nah, sehingga lagu-lagu di arut itu macam-macam. Ada yang Bahar Rojas, ketika baca mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun itu dikasih lagu dengan judul Iwak Peyek. Nah, jadi bacanya mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Nah, itu. Supaya muridnya nggak ngantuk. Cuman akhirnya jika kita memberi lagu di ilmu arut itu kita tidak akan mendapatkan pesan yang kita cari dalam mengkaji ilmu arut, karena hanya membahas lagunya saja. Dan bukti bahwasanya belajar arut dengan lagu itu kurang tepat itu adalah ketika dia diajari mentakte. Nanti kita bahas takte itu apa. Itu dia akan dengan secara alam bawah sadar atau tidak dia sengaja, dia pasti luput ketika mentakte suku kata ketiga di juz mustaf'ilun. Nah, apa suku kata ketiga dan seterusnya itu kita bahas setelah ini. Itu pasti kebanyakan mereka terluput dari hal-hal tersebut. Nah, sekarang kita buka manhajut tadbik li ilmail arut wal qawafi. Kita langsung di halaman 13, mabahith fil liqa'il awal, beberapa pembahasan di pertemuan pertama. Muqaddimatun al-harfu imma sakinun wa imma mutaharrikun. Huruf itu ada kalanya huruf yang sukun atau huruf yang berharokat. Huruf pasti terdiri dari antara, kalau enggak sukun ya berharokat. Fakullu mutaharrikin yalihi sakinun yusammunahu as-sababal khafif. Setiap huruf yang berharokat kemudian diiringi oleh huruf yang sukun itu namanya sabab khafif. Wa kullu mutaharrikaini yusammunahu as-sabab tsaqil. Setiap ada 2 huruf itu dinamakan, 2 huruf hidup itu dinamakan sabab tsaqil. Wa kullu mutaharrikaini yalihi sakin yusammunahu al-watad majmu'. Setiap 2 huruf hidup kemudian diiringi oleh huruf yang sukun itu namanya watad majmu'. Lijtima'il harakati fihi, karena bergabungnya 2 harokat di situ.
Wa kullu mutaharrikaini bainahuma sakinun yusammunahu al-watad al-mafruq. Setiap ada dua huruf berharokat yang diantara dua huruf tersebut ada huruf sukun, itu namanya watad mafruq liftiraqil harakati fihi, karena harokatnya berpisah. Wa ma fihi thalathu muharrakatin yaliha sakin yusammunahu al-fasilah sughra. Setiap ada tiga huruf berharokat lalu diiringi huruf yang sukun namanya fasilah sughra. Wa ma fihi arba'u mutaharrikatin yaliha sakin yusammunahu al-fasilah al-kubra. Apapun setiap huruf yang ada 4 huruf berharokat kemudian diiringi huruf sukun, itu namanya fasilah kubra. Nah udah, ini yang penting kita baca dulu, kita sebut dulu. Nanti ternyata muqaddimah di sini ini nggak penting kalau kita belajar ilmu arud. Jadi kita menghabiskan waktu sekitar 1 menit membaca sesuatu yang nggak penting. Cuman harus dibaca. Kenapa? Karena gampangnya kita berhubungan dengan ilmu arud itu berhubungan dengan kalimat, yang mana setiap kalimat itu pasti terdiri dari huruf, dan huruf itu pasti ada dua, ada yang huruf sukun, ada yang huruf berharokat. Gampangnya kita ganti istilahnya, kalau yang berharokat itu namanya huruf hidup, kalau yang huruf sukun itu namanya huruf mati. Gampangnya seperti itu. Jadi kalau sabab khafif itu berarti ada dua huruf mati, ada huruf hidup kemudian 1 huruf mati, itu namanya sabab khafif. Jadi sabab khafif itu hidup mati. Kemudian sabab fakil itu hidup. Misalu dzalik lam sababun khafif, contohnya lam ini terdiri dari huruf hidup dan huruf mati. Berarti kalau terdiri dari huruf hidup huruf mati namanya sabab khafif, hidup mati. Kalau hidup namanya sababun sakil. Kalau hidup mati namanya watad majmu. Hidup mati hidup namanya watad mafruq. Jabalin hidup mati namanya fasilah sughra. Samakatan hidup mati, itu namanya fasilah kubro. Jadi ini tentang hidup mati NKRI. Nah itu dulu pertama yang perlu kita kenal dalam istilah arud, yang pada akhirnya nggak bakal penting. Wa'lam anna tanwin nunun sakinah. Ketahuilah bahwa tanwin itu nun yang mati, tadharu indat taktik, yang akan muncul ketika ditaktik. Illa idza tadal muta'allimu bidunil idhar, kecuali jika pelajar sudah terbiasa untuk mentaktik sehingga tidak perlu menghadirkan nun tersebut. Faqauluka jabalin, yang barusan lafadz jabalin itu penulisannya jim ba lam kemudian tanwin. Aslinya karena tanwin itu adalah nun yang sukun, nun mati, maka penulisannya hakadza jabalin, jim ba lam nun, jabalin. Nah itu kalau kita taktik berarti kita mengembalikan semua lafadz-lafadznya menuju yang asli. Nah, makanya dalam ilmu arud ini sebenarnya harus kita tulis, cuman karena saya menganggap panjenengan sudah alim, sudah profesional, jadi nggak usah ditulis, langsung main otak saja. Nah, itu karena kalau bagi pemula yang benar-benar pemula sekali, pemula itu maksudnya TK, saya yakin di sini nggak ada yang TK, sudah sepuh semua. Nah ini tidak usah kita tulis. Nah setelah kita membahas itu, kita bahas bahwasanya bahar rojas itu terdiri dari mustaf'ilun 6 kali. Faslun ajza'ur rojas mustaf'ilun situ marrot. Fatakul mustaf'ilun itu namanya bahar rojas. Wahadha yusamma bil wazni, ini namanya wazan bahar rojas. Wa mauzunuhu, dan mauzunnya kullu ma wafaqal wazna inda taktik, apapun yang mencocoki wazan ketika ditaktik. Kal abiyat fi hadzal kitab wal alfiyah wal imriti wan nahwi wasairil urjuzah, sebagaimana bet-bet yang ada di kitab ini tadi, kemudian di alfiyah, di kitab imriti dan kitab-kitab rojas yang lain. Nah itu bet-betnya namanya mauzun dari bahar rojas. Nah wahadhihi kaifiyatut taktik wat taufik,
bainal wazni wal mauzun. Ini caranya mentakte. Mentakte itu memotong-motong huruf. Wat taufiq, dan mencocokkan antara wazan dan mauzun. Bainal wazni wal mauzun. Kita ambil contoh di sini adalah bet Imriti ya. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa. Cara mentakteknya persis seperti yang ada di lafadz ini, di kitab ini. Jadi harusnya alhamdulillah, karena ditaktek akhirnya lafadz Allah diputus. Dan belajar arut itu harus berani memutus lafadz Allah. Karena ilmu arut ini termasuk ilmu yang aneh ya. Saya sendiri dulu ketika di pondok belajar ilmu arut ini enggak di kelas, karena di kelas pada saat itu enggak ada pelajaran ilmu arut. Cuman saya penasaran karena saya termotivasi dengan kiai saya pada saat itu. Beliau pada umur 17 tahun itu beliau sudah menadhamkan kitab tauhid, kitab akidah. Jadi beliau itu Masya Allah umur 9 tahun sudah mengajar alfiyah, umur 12 tahun itu sudah mengajar jam'ul jawame, dan umur 17 tahun baru menulis kitab. Itu akhirnya saya termotivasi, gimana mau nyaingin alfiyahnya nggak bisa, sudah kadung terlanjur, mau nyaingin jam'ul jawame-nya belum paham sama sekali. Ya sudah, tinggal 2 tahun ini bisa apa enggak kira-kira. Akhirnya saya terprovokasi dari itu dan belajar tanpa menggunakan guru. Sedangkan orang yang belajar tanpa menggunakan guru, gurunya adalah nah itu. Jadi sampean punya sanad ke setan gitu. Nah itu. Karena ilmu arut memang ya harusnya seperti itu, karena ilmu arut ini adalah ilmu yang tidak pantas dipelajari oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah. Nabi Muhammad itu enggak saya ajarkan syair, kata Allah, wa ma yambaghilah, dan enggak pantas Nabi Muhammad tahu syair. Nah, jadi ya memang harus lewat sanad yang seperti itu. Nah, dalam mentakte ini kita harus memutus-mutus kalimat alhamdulillah, kita cocokkan dengan yang atas mustaf'ilun. Kemudian di lafadz seterusnya lahilladzi mustaf'ilun, qad waffaqa mustaf'ilun, lil ilmi khai mustaf'ilun, dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan walitashilil maksud jarrabna wa tabbaqna fi hadzal juz'i bi annahu yanqasimu ila arba'i maqta'at. Untuk memudahkan maka kita praktekkan bahwasanya setiap bahar rojas itu pasti terdiri dari 4 potongan atau 4 suku kata. Wa ani bil maqta' an tufarriqa antal juz'a ala arba'i firaq. Yang saya maksud maqta', satu potongan itu satu juz dibagi 4 suku kata, 4 suku kata. Fa qauluka mus maqta', mus berarti 1 suku kata, wa taf maqtaun sani 2, wa i maqtaun salis, wa lun maqtaun rabi, i 3 lun 4. Wa alaika daiman, wa alaika an tadhkura daiman, kamu harus selalu ingat annal maqta' atsalis, bahwasanya suku kata ketiga yajibu an yakuna min harfin mutaharrikin la yalihi sakinun abadan, harus berupa huruf hidup yang tidak diiringi huruf mati sama sekali. Fa inna hadza, karena ini rubbama yazillu fihi aqdamul mubtadiin, kadang orang-orang pemula itu salah dalam membuat syair yang seperti fi tahsilin nadmi, dalam membuat nadhaman. Wa bihadhil maqta'atil arba'ah, dan dengan 4 suku kata ini hasala juz'un wahidun min sittati ajza'ir rajas, maka terhasillah 1 juz dari 6 juz rojas. Wa hakadza ma ba'daha min baqit tafa'il ar-rajaziyah. Nah, intinya tanbihun 'alal muallim an ya'tiya bi asabihi li takribil fahmi li fi dzalik. Intinya karena kita belajar bahar rojas, maka bahar rojas itu adalah juznya terdiri dari mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun,
mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Mustaf'ilun 6 kali, itu namanya bahar rojas. Setiap mustaf'ilun kita bagi menjadi 4 suku kata, 4 suku kata. Jadi bacanya mustaf'ilun, ini 4. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Itu 4 suku kata, 4 suku kata maksudnya. Di 4 suku kata ini mus terdiri dari sabab khafif karena hidup mati. Mus, mim hidup, sin mati. Mus hidup mati, taf hidup mati, i ini hidup saja gak ada matinya. Jadi di suku kata ketiga kita harus benar-benar teliti bahwa suku kata ketiga ini gak boleh ada huruf mati. Kalau sampai ada huruf mati berarti yang bikin nazom itu salah. Itu pasti seperti itu. Siapapun yang bikin harus berani menyalahkan ini, karena ini sanadnya sudah kadung gak jelas. Kemudian yang keempat ini lun, yaitu sabab khafif juga. Jadi di 1 juz bahar rojas kita harus selalu mengingat 4 suku kata, 4 suku kata itu. Jika kita sudah mengingat itu akan gampang ketika mentakte. Jadi caranya ketika kita membaca qala Muhammadun huwabnu maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Nah ini bahar apa? Kita coba takte bahar rojas dulu karena kita taunya baru bahar rojas. Ternyata benar bahar rojas. Caranya tahu bahar rojas, caranya gimana? Diserasikan antara alfiyah tersebut dengan mustaf'ilun 6 kali. Cara paling mudah untuk menserasikan ketika kita membaca alfiyah itu kita bagi 4 suku kata, 4 suku kata. Bagaimana? Qala muham, berarti sampai ham itu berhenti. Muhammadun harusnya kan Muhammadun. Nah ketika diarut muham nggak boleh madun, itu harus dipisah. Qala muham madun huwab nu maliki ahmadu rob billah khaira maliki. Nah dengan seperti itu kita akhirnya bisa tahu bahwa ternyata qala Muhammadun ila akhirihi itu adalah bahar rojas. Nah untuk lebih mengenal lagi, mendalami lagi bahar rojas itu, suku kata ketiga gak boleh ada yang sukun. Kita coba cek. Qala mu ham, di mu gak ada yang sukun, hidup tok. Madun hu gak ada yang sukun, wab ada yang sukun. Numa liki, linya gak ada yang sukun. Jadi setiap suku kata ketiga pasti gak ada yang sukun. Nah pertanyaannya, ketika kita mentakte maka kita harus mentaufik antara wazan dan mauzun. Harus benar-benar cocok. Yang hidup harus disamakan ke yang hidup, yang mati harus disamakan ke yang mati. Dan cara mentakte itu harus kita menulisnya sesuai dengan huruf asal. Kenapa kok sesuai dengan huruf asal? Karena ilmu arut itu bukan ilmu penulisan sebenarnya, tapi ilmu suara. Apapun yang didengarkan oleh telingamu, maka begitulah cara menulisnya. Itu di ilmu arut. Nah, makanya di sini dikatakan i'lam ala sabili takribil fahmi, ketahuilah untuk mendekatkan pemahaman, anna ilmal arud fit takti, bahwa ilmu arud dalam takte huwa ilmu sauti wal qiraah, itu adalah ilmu suara dan ilmu bacaan. Walaisa ilmal kitabah, bukan ilmu penulisan. Fakullu ma tasma'uhu udhunaka, apapun yang didengar oleh telingamu, min sautin, suara yang didengar oleh telingamu, fa kitabatuhu kama tasma'u udhunaka, maka penulisannya ya seperti yang kita dengar. Misalnya, wa mithaluhu indama sami'ta man yaqul, ketika kamu mendengar orang berkata Muhammadur Rasulullah. Kalau kita sudah tahu, itu penulisannya ya seperti yang digambar-gambarkan, Muhammadun Rasulullahi. Itu. Tapi di ilmu arut harus berbeda. Sami'tahu yaqul, kamu harus mendengar dia berbicara seperti ini, Muhammadur Rasulullahi. Nah itu. Jadi ilmu arut itu belajar kita membodohkan diri. sudah benar-benar Muhammadur Rasulullah malah salah tulisannya itu. Wa indama sami'ta man yaqul huwal haqqu. Ketika kamu mendengar orang berkata huwal haqqu,
maka yang didengar telingamu itu adalah huwal, nggak ada alifnya, hakku, qafnya dipisah menjadi dua. Wa indama sami'ta man yaqul innahu ibnul asi, innahu ibnul asi sami'tahu yaqul innahu ibnul asi. Nah, jadi kita belajar arut itu sama dengan anak kecil belajar bahasa Arab, tulisannya kan pisah-pisah seperti ini. Wa hakadza fafham. Jadi ketika kita menulis qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, maka cara penulisannya qala Muham diputus, madun mim dal nun, huwa ha waw ba, nggak usah huwa ibnu. Kalau penulisannya kan huwa ibnu Maliki, tapi di ilmu arut sesuai dengan yang didengarkan oleh telinga, maka begitulah cara penulisannya. Qala Muham ya berhenti di situ spasi, madun huwab berhenti di situ spasi, dan alifnya dihilangkan. Numaliki ya berarti numaliki di situ nggak usah pakai tanwin karena dengarnya seperti itu. Ahmadu Rob ya berarti Rob, billaha khoy harusnya kan Robbi Allah, Robbi Allah. Kemudian karena kita belajar ilmu arut maka penulisannya bil la ha khoy, jadi ba lam, lam alif, ha khoy, bil la ha khoy romaliki, seperti itu penulisannya. Paham semua gitu? Ngomong apa ini dari tadi? Jangan-jangan ini ajaran sesat. Enggak, ini ajaran yang benar ini. Nah, intinya ilmu arut itu ilmu suara, bukan ilmu tulisan. Jadi apapun yang didengar oleh telinga, begitulah cara penulisannya. Nah, sekarang kita coba mentaktik qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki. Barusan kita sudah belajar taktik, sekarang kita belajar taufik. Harus benar-benar sama, mana yang hidup, mana yang mati. Qala Muham, qaf hidup, ada alif berarti alif adalah huruf mati, berarti hidup mati. La Muham, la, jadi qaf alif berarti sama dengan mus, ko dan alif sama dengan mus. Kemudian tafnya ini disamakan dengan la. Nah, mana huruf matinya? La Muham, kok gak ada huruf matinya ini? Gimana? Masa Ibnu Malik salah? Masa Ibnu Malik belum tahu arut? Nah, itu kan. Nah, akhirnya ketika kita menemukan seperti itu, berarti di dalam bahar tersebut ada pembuangan. Yang pembuangan ini diistilahkan zihaf atau ilat. Zihaf atau ilat. Zihaf di kitab-kitab arut itu banyak pembagiannya. Ilat juga banyak. Dan alhamdulillah setelah saya pelajari semua ternyata nggak begitu penting. Makanya saya akhirnya di kitab ini gak usah dibahas istilah-istilahnya, yang penting bahas intinya saja. Intinya di ilmu arut boleh ada pembuangan di kalimat-kalimat tertentu, di huruf-huruf tertentu. Misal di mustaf'ilun ini yang boleh dibuang, yang pertama adalah sin, yang kedua adalah fa, yang ketiga adalah nun. Cuman yang nun ini harus di akhir yang dibuang, kalau di tengah gak boleh dibuang. Jadi mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Di mustaf'ilun ketiga dan mustaf'ilun keenam itulah yang boleh membuang nun. Adapun membuang sin dan fa itu boleh di mustaf'ilun 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh semua. Membuang sin atau membuang fa atau membuang sin dan fa itu boleh semua. Cuman menurut ulama-ulama arut semakin banyak satu bait itu terdiri dari pembuangan-pembuangan, maka itu semakin membuat bahar tersebut atau nadhom tersebut menjadi jelek. Makanya menurut para ulama-ulama arut, antara Alfiyah Ibnu Malik dengan Imriti, nadhom Imriti, dari segi bagusnya penyampaian itu banyak yang memilih Imriti. Kenapa? Karena Alfiyah terlalu sedikit-sedikit dibuang, sedikit-sedikit sinnya dibuang, sedikit-sedikit fa-nya dibuang. Terlalu banyak, terlalu mempermudah membuang
itu menyebabkan nadhom jenengan semakin jelek. Nah, maka nanti kalau sudah bikin nadhoman itu kita hitung ada pembuangan berapa dalam satu bahar. Oh, ini sinnya dibuang 1, 2, 3. Nanti dalam satu bahar, satu bed itu kalau sudah selamat dari 6 pembuangan minimal, anggap saja orang tersebut sudah profesional dalam membuat nadhom. Tapi kalau pembuangannya bisa lebih dari 3 atau lebih dari 6, berarti benar-benar pemula seperti itu kalau membuang seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi, yang boleh dibuang di mustaf'ilun itu adalah sin, fa, dan nun. Cuma yang nun hanya di mustaf'ilun ketiga dan keenam. Nah, seperti itu. Kalau sin dan fa-nya boleh di mana saja. Sudah. Akhirnya kita tahu ketika mentakte alfiyah, qala muham, ko sudah benar. La berarti ada pembuangan yaitu fa. Mustaf, gak ada fa-nya menjadi musta. Jadi qala itu berarti musta. Muham ikut wazan ilun. Jadi qala muham mustailun, membuang fa. Jadi satu suku kata mustafilun, qala muham, berarti di situ ada pembuangan fa, maka jadinya yang asalnya mustafilun menjadi mustailun, membuang fa. Jadi qala muham mustailun. Kita lanjut. Kalau masih pemula itu biasanya harus ditaktik dulu. Karena saya anggap panjenengan sudah pro, maka langsung main otak. Monggo. Qala muham mustailun, madun huwab mutafilun, membuang sin. Sudah mulai paham? Madun huwab membuang sin. Madun huwab membuang sin berarti mutafilun. Numaliki mutafilun, membuang sin. Ahmadu rob mustailun, ahmus mata du i roblun, ahmadu rob mustailun. Billaha khoy mustafilun, tidak ada pembuangan. Romaliki mutafilun, membuang sin. Jadi di satu bait pertama di alfiyah, qala muhammadun huwabnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki, sudah terdiri dari lebih 4 pembuangan. Berarti alfiyah itu, awas jangan bilang jelek, kualat nanti sampean itu. Bilang jelek itu kalau nadomannya temannya sampean saja. Kalau nadomannya ulama-ulama jangan bilang jelek, suul adab nanti. Nah, jadi yang bilang jelek cukup temannya saja. Jadi di qala muham itu kalau sudah kita biasa mentakte, intinya di belajar arut itu hanya mentakte saja. Qala muham mustailun, madun huwab mutafilun, numaliki mutafilun, ahmadu rob mustailun, billaha khoy mustafilun, romaliki mutafilun. Kemudian dilanjut musollian mutafilun, alan nabi mutafilun, yil mustafa mustafilun, wa alihi mutafilun, mustakmili mustafilun, nasyarofa mustailun, dan seterusnya sampai satu bab. Kalau panjenengan sudah bisa menghadirkan gambaran penulisan alfiyah sekaligus taktiknya dan mana saja yang dibuang, itu berarti sudah pakar. Nah, kalau masih harus nulis dulu ya nggak apa-apa, karena proses itu cukup 2 jam. Proses itu cukup 2 jam. Kalau 2 jam panjang, jadi setelah dari sini kalau kita harus tahu diri, irif nafsak, kamu harus tahu diri sendiri, dan kita ambil kertas, tulis muqaddimah dari alfiyah atau imriti atau apa saja, nadom. Nah, setelah menulis kita taktik sendiri, mana saja yang dibuang, mana saja yang dihapus, mana saja yang kemasukan ilad atau zihaf. Nah, jika kita sudah lancar dalam 2 jam saja, itu sudah dibuang kitabnya. Maksudnya tulisannya sampean bukan kitab ini loh. Tulisannya panjenengan tentang mentakte itu sudah nggak usah pakai itu, cukup pakai otak saja. Nah, makanya ketika kita membaca alfiyah,
itu sekali dengar langsung kelihatan, oh itu sinnya dibuang, oh itu fa-nya dibuang. Akhirnya ketika mendengar seperti itu akhirnya gampang. Nah, setelah kita sudah gampang memilah mana yang dibuang, mana yang enggak dengan mentaktik barusan, baru setelah itu kita sudah naik kelas menuju peneliti arut menjadi penulis ilmu arut. Yang asalnya peneliti nadhom menjadi pembuat nadhom. Nah itu syaratnya harus bisa mustaf'ilun barusan. Nah makanya kita untuk tabarrukan kepada alfiyah kita hatamkan satu muqaddimah dulu. Jadi setelah musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah wa asta'i mutaf'ilun membuang sin, nullaha fi mustaf'ilun tidak ada pembuangan, alfiyah kok kurang satu ini kan kok kurang satu ini, gimana caranya ini? Berarti membuang nun dan mensukun lam situ. Jadi di Bahar Rojas setelah membuang nun kita boleh membiarkan lamnya tetap hidup dan kita boleh membuat lamnya ikut sukun juga. Nanti ada bab-babnya tersendiri karena ini satu kali pertemuan kita singkat saja. Jadi kita baca sendiri nanti setelah di sini. Ada pembuangan yang membiarkan lu-nya dan ada yang sampai disukun lamnya. Jadi asalnya mustaf'ilun dibuang nunnya menjadi mustaf'ilu, kemudian disukun lamnya menjadi mustaf'il. Nah ketika mustaf'il yang asalnya 4 suku kata menjadi 3 suku kata. Nah berarti di sini di bait ketiga di alfiyah ini wa asta'i mutaf'ilun nullaha fi mustaf'ilun alfiyah mustaf'il. Nah seperti itu. Sudah pinter ini kok. Berarti dalam setengah jam loh, setengah jam sudah bisa. Habis ini hatam muqaddimah sudah pakar semua, bisa ngarang nadhom. Maqasidun mutaf'ilun nahwi biha musta'ilun mahwiyah mustaf'il tuqarribul mutaf'ilun aqsabilaf mustaf'ilun din munjazi wa tabsutul mutaf'ilun badlabi wa musta'ilun din munjazi mustaf'ilun. Terus apa bednya saya kok lupa ya? Pripun Gus? Wa taqtadi mutaf'ilun wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyatab ni mu'ti wa taqtadi mutaf'ilun ridon bi ghairi risukhti mutaf'ilun apa lun? Mustaf'il. Kok khilaf antara ulama ini? Antara ulama khilaf. Risukhti mutaf'il fa'iqatan musta'ilun alfiyatab mustaf'ilun nimu'ti mutaf'il wahwa bisab musta'ilun kinhaizun mustaf'ilun tafdila mustaf'il mustaujibun mustaf'ilun thanaiyal mutaf'ilun jamila mutaf'il wallahu yak mustaf'ilun dibihiba musta'ilun tinwafiroh mustaf'ilun liwalahu musta'ilun fidaraja musta'ilun til akhirah mustaf'ilun. Nah sudah satu muqaddimah dan saya kira sudah benar semua. Nah setelah ini kita membahas tentang darurat syair. Darurat syair itu adalah pembuangan atau perubahan-perubahan yang ada di dalam syairan
yang tidak cocok dengan kaedah-kaedah nahwu. Darurat syair ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Darurat syair ini ada di bab pertemuan kedua. Ada di bab pertemuan kedua. Mabahits fil liqa'i tsani itu faslun fi daruratis syairi. Yahsunu lil mubtadi, bagus bagi pemula, ityanud darurah, membuat atau make darurat syair, nggak apa-apa. Liyashula alaihi tatbikul alfat, supaya mudah untuk mempraktekkan lafat-lafat, wa tamrinul ukul, dan melatih akal-akal. Tsumma ya'tadul mutawassit bitarki ma dharra minad darurah, kemudian orang yang sudah menengah merasa hebat itu nggak usah pakai darurat syair yang berbahaya. Wala ya'tihal muntahi albattah, dan orang yang sudah merasa profesional itu nggak boleh sama sekali pakai darurat syair illa ma yu'fa fi dzauqil arabi, kecuali yang dimakfu oleh perasaannya orang Arab. Perasaannya orang Arab seperti yang disampaikan tadi oleh Lora Ismail Khalili tadi, tentang perasaan cita rasa orang Arab yang begitu berbeda sampai dibuat hujjah ketika membahas ilmu nahwu. Itu penjelasan tentang cita rasa orang Arab, kama sayati, dan ini di sini juga akan dibahas sedikit. Famin dzalika taskinul mutaharrik, di antara darurat syair mensukun sesuatu yang berharokat. Fataqulu fi as-subulu, harusnya lafadznya subul, subulus salam, subulun najah, harusnya sama-sama domah semua. Itu boleh dibaca as-sublu, yang tengah disukun, as-sublu. Wa fi wa huwa harusnya wa atof huwa domir, boleh dibaca wahwa, seperti tadi di alfiyah, wahwa bisabkin haizun tafdila. Wa mutakallimun, dan seperti di lafadz mutakallimun itu boleh dibaca mutkallimun, disukun. Wakis, dan terus kiaskan, wahadza mayu fa'adatan, ini kadang dimakfu, dan seterusnya. Nah, intinya dalam nadhom itu ada darurat syair. Jika kita misalnya di Aqidatul Awam itu kita akan banyak menemukan darurat syair, seperti mentanwin sesuatu yang harusnya tidak tanwin. Contoh, ketika menyebutkan nama nabi, Syekh Ahmad Al-Marzuki mengatakan hum adamun idrisunu hunhuduma soleh wa ibrahimukul lun muttaba. Itu hum adamun. Kita tahu Adam itu nama yang ajam, sedangkan ajam itu ghairu munsorif, tapi di situ harus dimunsorifkan. Kalau tidak dimunsorifkan, benar dari segi nahwu tapi salah dari segi arut, dan mereka lebih takut salah arut daripada salah nahwu. Nah itu karena mereka merasa ilmu arut lebih tinggi dari nahwu. Nah, sehingga di hum adamu, yang harusnya hum adamu itu dikasih tanwin hum adamun. Kemudian di adamun sudah selesai. Kenapa kok dikasih tanwin? Karena di wazannya hum adamun itu mustafilun, harus ada nun, nggak boleh membuang nun kecuali di nomor 3 dan nomor 6. Idrisunu, nggak ada yang dibuang. Id mus ri taf sunu ilun. Hunhuduma mustafilun. Nah, di lafadz sini terserah yang membaca. Nuhun itu harusnya munsorif atau tidak? Munsorif. Lafadz nuh itu munsorif seperti hud. Nuhnya munsorif, hudnya tidak munsorif, ghairu munsorif. Makanya di sini nuhun, tetap hudu yang setelahnya. Tidak boleh dibaca hudun, karena kalau dibaca hudun akan salah ketika ditakte. Hum adamun idrisunu hun huduma, hun mus, hu taf, duma ilun. Di suku kata ketiga tidak boleh ada sukun, tidak boleh ada huruf mati. Jika dibaca tanwin maka pasti ada huruf mati. Hun hudun ma. Nah, di situ salah akhirnya, sehingga di ghairu munsorifkan. Nah, seperti itu kira-kira. Soleh wa ib harusnya solihun, tapi karena darurat syair maka yang asalnya
mutaharrik dan ada tanwinnya diganti sukun menjadi soleh. Soleh wa Ibrahimukul lun mutaba, lutun wa Ismailu is hakun kada, Yaqubuyu sufu wa ayyubuh tada, Syuaibuha runu wa Musa wal yasa, Dzulkiflida wudu Sulaimanut taba, Ilyasuyu. Ayo gimana yang baca? Ilyasuyu Nusu Zakaria Yahya Isawato Mundaghoya gitu. Ilyasuyu Nusu Zakaria Yahya. Pasti kalau sudah profesional, oh salah itu bacanya. Isawato ha khotamun da ghoya. Yang awal 4, yang akhir 4-4-3. Kok kayak formasi bola ini? Ini pasti salah. Kalau yang awal 4, jadi 4 suku kata 4 suku kata, maka yang akhir juga harus 4 suku kata 4 suku kata. Kalau yang awal 4-4-3, maka yang akhir boleh juga 4-4-3 dan nggak boleh 4-4-4. Harus rasi antara satar awal dengan satar sani. Seperti tadi, musolliya wa asta'inullaha fi alfiyah 3-4-4-3, maqasidun nahwi biha mahwiyah 4-4-3. Nah begitu juga di sini, Ilyasuyu Nusu Zakaria Yahya. Coba kita taktik sebagai orang yang belajar arut. Mus ya taf su i yu lun. Ilyasuyu mustafilun. Nusu zaka nu mu nggak ada huruf matinya. Nusu zaka muta ilun. Nusu zaka. Pertanyaannya, Zakaria itu kafnya panjang atau tidak? Zakaria gitu. Coba baca Quran. Ya Zakaria atau ya Zakaria. Kelihatan salahnya dari sini. Jadi barokahnya belajar ilmu arut, bisa tahu dan bisa menyelamatkan Al-Quran dari kesalahan-kesalahan orang-orang receh seperti itu. Jadi Ilyasuyu Nusu Zaka Riya Yahya, Ri mus ya taf yah i. Kok ada huruf matinya? Salah ini berarti. Nah gimana cara membenarkan bacaan kita? Cara membenarkan hanya dengan darurat syair. Bagaimana cara membenarkannya? Coba cek 4 suku kata, suku kata ketiga gak boleh ada huruf mati. Pokoknya seperti itu. Berarti caranya lihat di akhirnya. Lihat di akhirnya itu ternyata 4-4-3. Isawato ha khotamun da ghoya 3. Berarti yang awal harus 4-4-3 juga. Gimana caranya membuat 4-4-3? Cara bacanya dirubah. Ilyasuyu Nus Zakari misalnya. Nus Zakari Nus mus za ta ri ka i ri lun. Nus Zakari mustailun ya Yahya mustafil. Nah kalau seperti itu sudah benar dari taktiknya. Huruf suku kata ketiga gak ada sukunnya, dan yang akhir di situ hanya 3 suku kata, enggak 4 suku kata. Akhirnya cocok. Jadi cara yang benar membaca bait tersebut, Ilyasuyu Nus Zakari ya Yahya. Kalau gak percaya silahkan cek di syarahnya Imam Nawawi, Syekh Nawawi. Pasti biiskanisin lid daruroh. Nah, gitu. Kita tanpa membaca syarah akhirnya langsung tahu karena mendengar di ilmu arutnya. Nah kira-kira sebegitu gampangnya atau sulitnya ilmu arut? Gampang atau sulit ini? Gampang, alhamdulillah. Nah setelah kita mempelajari ilmu darurat syair dalam ilmu arut, baru setelah itu kita mempelajari bagaimana cara membuat nadhom, dan itu yang dipelajari di pertemuan ketiga seharusnya.
Jadi pantas kalau kita sekarang ini kayaknya ngebleng ngomong apa itu Lora. Itu nggak apa-apa karena ini harusnya 3 pertemuan, cukup 1 pertemuan, insya Allah bisa semua. Cara membuat nadhom di halaman 27. Ittikhadul baitis syi'ri, membuat bait syair. Wa kaifiyatuhu, caranya an yakuna fi dhihnika tasawwurun fin nathri. Di dalam otakmu harus ada gambaran tentang nathar alladzi aradta nadmahu, yang ingin kamu nadhomkan. Harus ada gambaran kalimat yang akan kamu nadhomkan. Itu awalnya. Tsumma tughayyiruhu min haitsul uslub, kemudian kamu modifikasi dari segi metodenya, wal iblaghu, dan penyampaiannya, ma'a mura'atil qawaidil nahwiyah, dengan menjaga kaidah-kaidah nahwunya, wa mura'atil qawafi, dan menjaga qafiyahnya. Apa qafiyah itu? Wahiyal harful akhir minasyatri, yaitu huruf yang terakhir dari satar. Sudah, itu caranya. Jadi sudah ya, sudah bisa berarti ya. Ya itu caranya sudah. Caranya bikin nadhom, kamu harus menghadirkan gambaran tentang kalam yang akan kamu nadhomkan dulu. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya al makna asbaqu minal ibarah. Pemahaman itu lebih dahulu daripada ungkapan. Itu makna lebih dahulu daripada ungkapan. Misalnya kamu ingin mengatakan apakah kamu lapar, itu ketika kamu melihat temanmu sakit perut gini, kan lebih dahulu maknanya, akhirnya kamu omongkan apakah kamu lapar. Jadi antara lafaz dengan makna yang kamu miliki di dalam hati itu lebih dahulu makna. Ketika kamu melihat temanmu kayak melas gitu, kamu kenapa? Nah, kata kamu kenapa itu masih lebih didahului ketika kita memandang temannya yang sedang melas, sedang kasihan seperti itu. Akhirnya timbullah ibarat atau ungkapan, yang ungkapan tersebut berisi pertanyaan, kira-kira seperti itu. Nah, berarti untuk membuat nadhom harus menghadirkan dulu kalam natharnya. Kalam nathar itu adalah kalam sebaliknya kalam nadhom. Kalam nadhom itu adalah kalam yang ada wazannya, yang ada mustaf'ilunnya. Kalau kalam nathar itu kalam yang ada di kitab-kitab secara umum, Fathul Qorib, Takrib, dan seterusnya, itu kalam nathar semuanya. Nah, untuk menadhomkan Fathul Qorib, untuk menadhomkan jurmiyah, harus menghadirkan jurmiyahnya dulu. Setelah dihadirkan, yang mau dinadhomkan ini tinggal dirubah dan dimodifikasi dari kalam nathar menuju kalam nadhom. Caranya seperti apa? Kita lihat contoh para ulama yang menadhomkan jurmiyah siapa saja. Seperti Imriti, atau ada ulama lain, atau anggaplah Alfiyah ini menadhomkan makna-makna dari jurmiyah. Karena maknanya sama. Kalau Alfiyahnya enggak menadhomkan jurmiyah, tapi makna-maknanya itu mirip atau sama. Sama-sama menjelaskan kalam. Kita ambil contoh. Di jurmiyah itu disebutkan di pertama kali, al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Itu titik di situ. Bagaimana cara Imam Imriti menadhomkan kalimat tersebut? Dengan cara mencocokkan antara wazan dan mauzun. Jika kita langsung menadhomkan tanpa menggunakan ilmu arud, itu akan salah-salah. Contohnya al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Akhirnya kita yang belum pernah belajar arud hanya tinggal merubahnya menjadi lagu yang bernada. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabu al mufidu bil wad'i ja'a zaidun fadribu, misalnya. Misalnya seperti itu. Nah, itu walaupun kelihatannya kok bisa bikin nadhom, tapi karena orang yang sudah belajar arud ini, nadhoman apa itu? Pasti mengatakan seperti itu. Biarin dah. Kalau orang tahu arud itu kasihan. Orang yang pakar arud, pakar nadhom itu sebenarnya tersiksa hatinya. Mau mengoreksi temannya takut dikira hasud. Itu kan nadhoman kamu jelek. Enggak dikoreksi, ya memang salah. Nah, jadi capek jadi orang tahu nadhom itu capek. Dan sedangkan yang tersebar di mana-mana nadhoman-nadhomannya orang-orang jelek-jelek semua. Nah, jadi
capek hati itu, bener-bener capek. Duh gimana ini, kayaknya orang kayaknya pinter tapi kok nadumnya kayak gini. Nah itu tersiksa. Mau dikomentari dibilang hasud, pasti itu. Apalagi oleh muhibbinnya. Nah, itu pasti dibilang hasud. Enggak dikomentari ya enggak enak. Ya akhirnya ya udah gak usah dibaca. Nah, itu kalau tahu arut. Nah, makanya terserah panjenengan mau dilanjutkan atau tidak pengetahuan arut ini, karena untuk menjaga hati kita supaya tidak mudah suudzon. Nah kita lanjut, dan ini mungkin sesi terakhir cara menadumkan. Di Jurumiyah kalimatnya jelas, al kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i, dan kita tidak boleh sembarangan al kalamu huwal lafdzul murakkabu, tidak boleh seperti itu, karena harus meneliti 4 suku kata. Coba al kalamu itu sudah 4 suku kata, tapi suku kata ketiga ada huruf mati. Al sudah benar, mus, ka sudah benar, membuang fa, lah. Nah di sini salahnya, berarti lafadz al kalamu ini gak bisa ditaruh di awal bahar tersebut. Gimana caranya para ulama merubah tersebut? Akhirnya Imriti datang, al kalamu diganti menjadi kalamuhum. Kalamuhum, kalamnya siapa? Sebelumnya nggak pernah menyebutkan ulama tuh. Ya kenapa kok ada humnya? Karena itu cara beliau untuk mengungkapkan supaya arutnya benar. Jadi kalamuhum akhirnya menjadi kata lain atau kata ganti dari al-kalamu yang sama-sama makrifat. Al-kalamu al makrifat, kalamuhum idhofah dengan makrifat menjadi makrifat. Caranya seperti itu. Akhirnya datanglah alfiyah misalnya. Alfiyah nggak pakai kalamuhum tapi kalamuna. Kenapa kok kalamuna? Karena kita yang ulama. Gitu. Sedangkan yang Imriti mereka yang ulama. Nah yang kedua, kemungkinan kedua, dan ini mungkin nggak mungkin terjadi karena beliau takut dikira plagiat. Nanti dikira sama, kalamuhum juga, nanti dikira niru Imriti nanti saya. Nah makanya akhirnya di Imriti kalamuhum, di alfiyah kalamuna. Sampean kalau mau bikin kalamuna indahum. Nah, itu. Kalau mau bikin seperti itu. Jadi supaya tidak plagiat. Nah seperti itu kira-kira caranya para ulama mengotak-atik lafadz sehingga menjadi kalimat yang akhirnya masuk untuk taktik di bahar rojas, yang asalnya al-kalamu menjadi kalamuhum. Kemudian asalnya al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i, ada huwanya. Sedangkan di Imriti tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Cara fikir Syekh Imriti, huwa ini taukid. Taukid itu sesuatu yang menguatkan. Akhirnya kata beliau, kalau dikasih huwa yang nggak pas juga, nggak muat di dalam satu bait. Akhirnya saya hapuslah. Wong cuman ilmu nahwu yang diajarkan kepada anak-anak kecil. Anak kecil tidak perlu dikuatkan. Demi Allah kalam itu tidak usah seperti itu. Jadi tidak perlu penguatan anak kecil. Yang penting didoktrin saja, diajari saja, tidak usah dikasih sumpah, karena menurut ulama-ulama balaghah sumpah atau taukid itu datang setelah orang tidak percaya. Orang nggak percaya, kita ngomong biasa dulu, ketika nggak percaya, saya ini ganteng. Ah masa? Demi Allah saya itu ganteng. Nah itu tempat demi Allah harus ketika ada orang yang ingkar, yang tidak percaya, kira-kira seperti itu. Jadi menurut Imam Imriti, daripada ada huwa dan tidak muat di satu bait, dibuang saja, sehingga kata beliau kalamuhum lafdzun langsung, yang asalnya al-lafdzu menjadi lafdzun supaya gampang. Kalamuhum lafdzun mufidun musnadu wal kilmatul lafdzul mufidul mufradu. Dari satu bait al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i itu selesai hanya di setengah bait di Imriti. Kalamuhum lafdzun mufidun musnadu. Lafdzun ada al-lafdzu, mufidun ada di jurmiyahnya, musnadu nah ini enggak ada di jurmiyahnya. Yang ada murakkabu bil wad'i. Nah berarti sependek pemahaman kita, lafadz musnadun itu hanya sebagai kata ganti dari murakkab. Murakkab artinya yang tersusun, musnad artinya yang disandarkan. Suatu yang disandarkan ya berarti tersusun. Kenapa kok pakai musnadu? Karena beliau ingin mengakhiri bait awalnya dengan lafadz du, sehingga di akhirnya du juga. Kalau diakhiri murakkabu
maka di belakang harus murakkabu juga, harus bu juga. Jadi yang awal bu, yang akhir harus bu, yang awal du, yang akhir harus du, dan seterusnya. Nah kira-kira seperti itu gambarannya cara kita bikin nadhom. Maka di setengah bait tersebut kalamuhum lafdun mufidun musnadu, tinggal satu bait yang belum terisi. Nah gimana caranya untuk mengisi? Di situ diisi dengan hal-hal yang ada di setelahnya. Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun summa harfun ja'a li ma'nan. Ternyata di situ nggak disebutkan, tapi yang disebutkan adalah wal kilmatul lafdul mufidul mufradu, sedangkan kalimat di jurmiyah nggak disebut. Berarti al-kilmah yang disebut Imriti ini adalah penjelasan tambahan dari pribadi beliau. Makanya di muqaddimah beliau katakan kitab ini walaupun menadhomkan jurmiyah sekaligus menjadi syarihan lil abwab, menjadi syarah dari bab-bab yang tidak disebutkan oleh jurmiyah. Jadi seperti itu. Sebenarnya itu cara keren untuk mengatakan seseorang menghadirkan darurat syair. Aslinya itu darurat syair. Karena kosong, di darurat syair itu ada istilah di pertemuan kedua tadi, halaqah tsaniyah, tatmimul bait, menyempurnakan bait yang masih kosong. Tatmimul bait itu termasuk bagian dari darurat syair. Isinya apa? Terserah. Yang hadir di benak kalian itu yang panjenengan hadirkan. Orang-orang Arab karena baik, mereka menghadirkan tatmimul bait itu dengan doa-doa, misalnya hudika, huditallah, misalnya hadakallahu lissawabi, atau misalnya tambahan-tambahan yang isinya adalah doa atau perintah dan seterusnya. Misalnya fafhami, fa'lami, itu tambahan semua, darurat syair semua. Cuman kalimat keren untuk mengganti lafadz darurat syair menjadi kata keren itu adalah ini adalah kalimat yang menambahi penjelasan jurmiyah. Nah itu kata kerennya. Padahal aslinya cuman darurat syair. Nah jadi seperti itu kita juga kalau mau bikin, ketika sudah ada yang kosong, ini berarti kita tambahkan tatmimul bait. Nah itu cara dari Imam Imriti. Ketika ada ulama lain misalnya menadhomkan jurmiyah di lafadz yang sama, bisa juga lafadznya berbeda. Misalnya di nadhom saya dulu, di nadhom jurmiyah itu saya mencoba untuk benar-benar menyamakan antara jurmiyah dan nadhomnya. Akhirnya saya bilang kalamuhum lafdun murakkabun mufid bil wat'inah wuzaiduna lamin yazid. Kalamuhum mutafilun lafdun murak mustafilun kabun mufid mutafilun bil wat'inah mustafilun wizaiduna mustailun lamin yazid mustafilun. Nah, itu sudah benar nadhomnya. Sekarang lihat maknanya. Kalamuhum lafdun murakkabun mufid, sama dengan yang di jurmiyah. Bil wat'i ada bil wat'inya juga, di Imriti nggak ada. Kemudian tinggal kosong, bil wat'i titik. Siapa ya? Oh kalau karena ini ilmu nahwu maka saya kasih contoh. Nahwu zaidun alamin. Jadi memberikan contoh di ilmu nahwu, nadhom nahwu itu sebenarnya cuman darurat syair. Nah, seperti itu kira-kira. Makanya kita harus pintar-pintar mengolah kata supaya di satu bait tersebut bisa terisi secara sempurna dan sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari di dalam ilmu arud. Kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti panjenengan pelajari sendiri gimana-gimananya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.